Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1797 sampai tahun 1800. Bab 1798 ada banyak uang. Tuan Zhao, kali ini saya terutama ingin berbicara tentang kerja sama dengan Anda, jadi saya tidak berencana berputar-putar dengan Anda. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhao Yongping. Tuan Zanders, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku? Zhao Yongping bertanya dengan sangat hati-hati. Zhao Wenzuo adalah musuh pembunuh ayahmu, dan keluarga Gongsun juga terlibat dalam insiden ini, jadi tentu saja Gongsun Yan tidak bisa menyingkirkannya. Hubungan antara Zhao Wenzuo dan Gongsun Yan juga tidak ada habisnya, jadi kami berdua memiliki tujuan yang sama. Untuk menyingkirkan dua orang ini. Fendi Zanders memandang Zhao Yongping dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah Zhao Yongping mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Lagi pula, menyingkirkan orang-orang seperti Zhao Wenzuo dan Gongsun Yan, bahkan melihat seluruh negeri, hanya sedikit orang yang berani berbicara. Tentu saja, Zhao Yongping juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak sedang bercanda saat ini, karena Fendi Zanders memang punya modal untuk melakukannya. Tuan Zanders, jika saya benar-benar menjatuhkan kedua orang ini, apa yang bisa saya dapatkan? Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Sederhana sekali, saya akan mendukung Anda menjadi kepala keluarga Zhao, dan Anda akan memegang 10% saham keluarga Zhao. Fendi Zanders memandang Zhao Yongping dengan nada yang sangat tenang dan berkata, 10%. Zhao Yongping membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, apakah Anda bercanda? Saya hanya mendapat 10% saham setelah menyingkirkan Zhao Wenzuo. Bukankah pekerjaan saya sia-sia? Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 10% sahamnya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Itu juga tidak akan berhasil. 10% sahamnya terlalu kecil. Jika Anda berencana untuk bekerja sama, Tuan Zanders, maka menurut saya kita berdua tidak perlu bekerja sama. Zhao Yongping sepertinya tidak bisa menerima kondisi ini sama sekali, dan langsung bangkit untuk pergi. Tuan Zhao, Anda boleh pergi sekarang, tetapi jika Anda pergi sekarang, jika Anda ingin bekerja sama dengan saya, Anda hanya dapat memiliki 5% sahamnya. Fendi Zanders sama sekali tidak menyukai Zhao Yongping, dan dia masih duduk di sana tanpa ekspresi. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu kuat. Izinkan saya membantu Anda menganalisis situasi Anda saat ini. Posisi Anda di keluarga Zhao sudah sangat terpinggirkan. Meskipun Anda adalah manajer umum Zhao Cable, bahkan bukan Anda yang dapat membuat keputusan tentang Zhao Cable. Ya, Zhao Wenzuo sudah bertahun-tahun tidak menyentuh Anda, itu karena Zhao Rongguang masih hidup. Zhao Rongguang memiliki 51% saham, tetapi jika Zhao Rongguang meninggal, Zhao Wenzuo pasti akan menyingkirkan Anda secepatnya. Fendi Zanders terdiam, lalu melanjutkan, saya akui bahwa 10% saham yang saya berikan kepada Anda sebenarnya tidak banyak, tetapi dibandingkan dengan situasi Anda saat ini, itu bukanlah jumlah yang kecil, dan jika tidak bagi saya, Anda boleh jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 10% sahamnya, pada akhirnya Anda hanya bisa dipermainkan sampai mati oleh Zhao Wenzuo, jadi Anda harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan, dan jangan menyesalinya karena dorongan hati. Kalau begitu kamu memberiku terlalu sedikit bagian. Zhao Yongping mengertakkan gigi dan berkata, memang benar aku memberimu lebih sedikit, tapi berapa banyak yang bisa diberikan Zhao Wenzuo padamu? Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, dan jangan lupa, aku menjadikanmu kepala keluarga Zhao. Meskipun Anda hanya memiliki 10% saham, bagaimanapun juga Anda adalah kepala keluarga Zhao. Anda memiliki keputusan akhir tentang keluarga Zhao, bukankah itu cukup untuk menarik perhatian Anda? 20%. Zhao Yongping mengertakkan gigi dan berkata, Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Zhao Yongping menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi marah di wajahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena sikap Fendi Zanders begitu keras sehingga dia sepertinya tidak memberinya ruang untuk negosiasi. Tuan Zhao, jika menurut Anda kerjasama seperti ini tidak dapat diterima, Anda dapat pergi sekarang. Fendi Zanders mengingatkan Zhao Yongping dengan lembut. Zhao Yongping menatap Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Anda adalah keluarga Zhao. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukan beberapa informasi hitam tentang Zhao Wenzuo, yang akan menyebabkan stok grup Zhao anjlok. Terakhir, biarkan kakek Anda Zhao Rongguang mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi. Pada saat itu, Zhao Rongguang pasti akan mundur. Posisi Patriark Zhao Wenzuo menjadikan Anda kepala keluarga Zhao. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Kamu ingin aku menemukan skandal Zhao Wenzuo? Apakah kamu berpikir terlalu sederhana? Zhao Yongping berkata tanpa daya.
Kamu berasal dari keluarga Zhao, jadi seharusnya tidak sulit untuk mengetahui beberapa informasi hitam tentang Zhao Wenzuo. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Anda baru saja mengatakan bahwa saya telah dipinggirkan oleh orang-orang di keluarga Zhao. Saya tidak tahu banyak hal tentang keluarga Zhao dan saya tidak dapat menghubungi orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo. Bagaimana saya bisa mengumpulkannya? Bahannya. Kain wol. Zhao Yongping menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana jika Anda menggunakan uang untuk menenangkan orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo? Fendi Zanders bertanya dengan mata menyipit. Menggunakan uang. Ekspresi wajah Zhao Yongping agak aneh. Benar, ini uang. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, menurut pemahaman saya, sebenarnya masih banyak orang di keluarga Zhao yang mendukung ayahmu saat itu, dan orang-orang ini juga orang kepercayaan ayahmu. Hanya karena ayahmu meninggal, mereka memilih untuk berdiri di sisi Zhao Wenzuo. Jika Anda menawarkan harga yang sesuai kepada orang-orang ini, saya yakin beberapa orang akan berdiri di sisi Anda. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, metode yang Anda sebutkan memang mungkin, tetapi mungkin diperlukan banyak uang untuk membeli orang-orang ini, dan saya tidak mampu membelinya. Begitu banyak uang sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku, Fendi Zanders, tidak punya apa-apa, tapi aku punya uang. Selama kamu bisa mengumpulkan informasi hitam Zhao Wenzuo, tidak peduli berapa jumlahnya. Kamu bisa cukup hubungi Zhou Qiaoqiao secara langsung. Fendi Zanders berkata dengan sangat mendominasi. Asli atau palsu? Ekspresi wajah Zhao Yongping sedikit bersemangat. Apa menurutmu aku akan bercanda denganmu seperti ini? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap jumlah uang yang saya berikan kepada Anda digunakan untuk menyuap orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo. Untuk hal lain, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya tidak kekurangan uang, saya ingin berurusan dengan Zhao Wenzuo sekarang. Zhao Yongping berkata dengan sangat bersemangat. Akhir bab ini. Bab 1798. Bab 1798 ada banyak uang. Tuan Zhao, kali ini saya terutama ingin berbicara tentang kerja sama dengan Anda, jadi saya tidak berencana berputar-putar dengan Anda. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhao Yongping. Tuan Zanders, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama denganku? Zhao Yongping bertanya dengan sangat hati-hati. Zhao Wenzuo adalah musuh pembunuh ayahmu, dan keluarga Gongsun juga terlibat dalam insiden ini, jadi tentu saja Gongsun Yan tidak bisa menyingkirkannya. Hubungan antara Zhao Wenzuo dan Gongsun Yan juga tidak ada habisnya, jadi kami berdua memiliki tujuan yang sama. Untuk menyingkirkan dua orang ini. Fendi Zanders memandang Zhao Yongping dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Setelah Zhao Yongping mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Lagi pula, menyingkirkan orang-orang seperti Zhao Wenzuo dan Gongsun Yan, bahkan melihat seluruh negeri, hanya sedikit orang yang berani berbicara. Tentu saja, Zhao Yongping juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak sedang bercanda saat ini, karena Fendi Zanders memang punya modal untuk melakukannya. Tuan Zanders, jika saya benar-benar menjatuhkan kedua orang ini, apa yang bisa saya dapatkan? Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Sederhana sekali, saya akan mendukung Anda menjadi kepala keluarga Zhao, dan Anda akan memegang 10% saham keluarga Zhao. Fendi Zanders memandang Zhao Yongping dengan nada yang sangat tenang dan berkata. 10%. Zhao Yongping membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, apakah Anda bercanda? Saya hanya mendapat 10% saham setelah menyingkirkan Zhao Wenzuo. Bukankah pekerjaan saya sia-sia? Jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 10% sahamnya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Itu juga tidak akan berhasil. 10% sahamnya terlalu kecil. Jika Anda berencana untuk bekerja sama, Tuan Zanders, maka menurut saya kita berdua tidak perlu bekerja sama. Zhao Yongping sepertinya tidak bisa menerima kondisi ini sama sekali, dan langsung bangkit untuk pergi. Tuan Zhao, Anda boleh pergi sekarang, tetapi jika Anda pergi sekarang, jika Anda ingin bekerja sama dengan saya, Anda hanya dapat memiliki 5% sahamnya. Fendi Zanders sama sekali tidak menyukai Zhao Yongping, dan dia masih duduk di sana tanpa ekspresi. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu kuat. Izinkan saya membantu Anda menganalisis situasi Anda saat ini. Posisi Anda di keluarga Zhao sudah sangat terpinggirkan. Meskipun Anda adalah manajer umum Zhao Scable, bahkan bukan Anda yang dapat membuat keputusan tentang Zhao Scable.
Ya, Zhao Wenzuo sudah bertahun-tahun tidak menyentuhmu, itu karena Zhao Rongguang masih hidup. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya akui bahwa 10% saham yang saya berikan kepada Anda sebenarnya tidak banyak, tetapi dibandingkan dengan situasi Anda saat ini, itu bukanlah jumlah yang kecil, dan jika bukan karena saya, Anda boleh jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 10% sahamnya, kamu hanya bisa dipermainkan sampai mati oleh Zhao Wenzuo pada akhirnya, jadi kamu harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Dan jangan menyesalinya karena dorongan hati. Kalau begitu kamu memberiku terlalu sedikit bagian. Zhao Yongping mengertakkan gigi dan berkata, memang benar aku memberimu lebih sedikit, tapi berapa banyak yang bisa diberikan Zhao Wenzuo padamu? Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, dan jangan lupa, saya mengangkatmu menjadi kepala keluarga Zhao. Meskipun kamu hanya memiliki 10% saham, bagaimanapun juga kamu adalah kepala keluarga Zhao. Keputusan terakhir pada keluarga Zhao, bukankah itu cukup untuk menarik perhatianmu? 20%. Zhao Yongping mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Zhao Yongping menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi marah di wajahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena sikap Fendi Zanders begitu keras sehingga dia sepertinya tidak memberinya ruang untuk negosiasi. Tuan Zhao, jika menurut Anda kerjasama seperti ini tidak dapat diterima, Anda dapat pergi sekarang. Fendi Zanders mengingatkan Zhao Yongping dengan lembut. Jika saya menyetujui persyaratan Anda, bagaimana Anda akan menghadapi Zhao Wenzuo? Zhao Yongping menatap Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Anda adalah keluarga Zhao. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukan beberapa informasi hitam tentang Zhao Wenzuo, yang akan menyebabkan stok grup Zhao anjlok. Terakhir, biarkan kakek Anda Zhao Rongguang mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi. Pada saat itu, Zhao Rongguang pasti akan mundur. Posisi Patriark Zhao Wenzuo menjadikan Anda kepala keluarga Zhao. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Kamu ingin aku menemukan skandal Zhao Wenzuo? Apakah kamu berpikir terlalu sederhana? Zhao Yongping berkata tanpa daya. Kamu berasal dari keluarga Zhao, jadi seharusnya tidak sulit untuk mengetahui beberapa informasi hitam tentang Zhao Wenzuo. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Anda baru saja mengatakan bahwa saya telah dipinggirkan oleh orang-orang di keluarga Zhao. Saya tidak tahu banyak hal tentang keluarga Zhao dan saya tidak dapat menghubungi orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo. Bagaimana saya bisa mengumpulkannya? Bahannya. Kain wol. Zhao Yongping menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana jika Anda menggunakan uang untuk menenangkan orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo? Fendi Zanders bertanya dengan mata menyipit. Menggunakan uang. Ekspresi wajah Zhao Yongping agak aneh. Benar, ini uang. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, menurut pemahaman saya, sebenarnya masih banyak orang di keluarga Zhao yang mendukung ayahmu saat itu, dan orang-orang ini juga orang kepercayaan ayahmu, hanya karena ayahmu meninggal, mereka memilih untuk berdiri di sisi Zhao Wenzuo. Jika Anda menawarkan harga yang sesuai kepada orang-orang ini, saya yakin beberapa orang akan berdiri di sisi Anda. Zhao Yongping memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, metode yang Anda sebutkan memang mungkin, tetapi mungkin diperlukan banyak uang untuk membeli orang-orang ini, dan saya tidak mampu membelinya. Begitu banyak uang sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku, Fendi Zanders, tidak punya apa-apa, tapi aku punya uang. Selama kamu bisa mengumpulkan informasi hitam Zhao Wenzuo, tidak peduli berapa jumlahnya. Kamu bisa cukup hubungi Zhou Qiaoqiao secara langsung. Fendi Zanders berkata dengan sangat mendominasi. Asli atau palsu? Ekspresi wajah Zhao Yongping sedikit bersemangat. Apa menurutmu aku akan bercanda denganmu seperti ini? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap jumlah uang yang saya berikan kepada Anda digunakan untuk menyuap orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo. Untuk hal lain, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya tidak kekurangan uang, saya ingin berurusan dengan Zhao Wenzuo sekarang. Zhao Yongping berkata dengan sangat bersemangat. Akhir bab ini. Bab 1799. Jika saya memberi Anda cukup uang, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengumpulkan material hitam yang berguna? Fendi Zanders memandang Zhao Yongping dan bertanya. Saya tidak bisa menjamin ini, tapi saya memperkirakan paling lama dalam 3 bulan, saya bisa mengumpulkan materi hitam. Lagi pula, orang-orang di sekitar Zhao Wenzuo akan bekerja untuknya karena uang. Selama uang yang kami berikan sudah cukup, saya yakin orang-orang ini pasti akan berada di pihak kita. Zhao Yongping menjawab setelah berpikir sejenak. Itu bagus. Fendi Zanders sedikit mengangguk. 1 jam kemudian, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao meninggalkan hotel. Agar tidak ketahuan oleh keluarga Zhao, Zhao Yongping pergi setelah Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao pergi. Di dalam mobil. Zhou Qiaoqiao menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan sepertinya bertanya kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, bagaimana jika Zhao Yongping ini melarikan diri dengan membawa uang kita, atau bekerja sama dengan Zhao Wenzuo untuk menipu kita?
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, menurutku Zhao Yongping tidak punya nyali. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, aku akan membiarkan orang-orang menonton Zhao Yongping selama 24 jam. Jika dia punya perilaku abnormal, aku akan dapat segera mengetahuinya. Faktanya, Fendi Zanders juga telah mempertimbangkan masalah ini. Bagaimanapun, dia sudah lama tidak mengenal Zhao Yongping, dan Fendi Zanders tidak dapat menjamin bahwa Zhao Yongping 100% tulus ingin bekerja sama dengannya, jadi dia secara khusus meminta Yan Wang untuk mengikuti Zhao Yongping 24 jam sehari. Zhao Yongping sendiri bukanlah seorang pejuang, dan Fendi Zanders juga sangat jelas tentang keterampilan Yan Wang, jadi mustahil bagi Zhao Yongping untuk mengetahui bahwa seseorang sedang mengikutinya. Setelah Zhou Qiaoqiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tahu bahwa Fendi Zanders seharusnya punya cara untuk menghadapi Zhao Yongping, jadi dia tidak bertanya lagi. Ngomong-ngomong, saya sudah berjanji kepada Zhao Yongping akan memberinya dana, jadi jika Zhao Yongping meminta uang dari Anda bisa memberikannya dan memberitahu saya. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan berkata. Oke. Zhou Qiaoqiao langsung mengangguk. Fendi Zanders melihat pemandangan di luar jendela dan tidak berkata apa-apa. Sekarang dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan sisanya menunggu kabar dari Zhao Yongping. Selama Zhao Yongping bisa mendapatkan beberapa bukti kunci, maka Fendi Zanders pasti akan mengalahkan Zhao Wenzuo. Meskipun Zhao Wenzuo di permukaan adalah kepala keluarga Zhao, nyatanya Zhao Wenzuo bukannya tanpa kelemahan. Kelemahan sebenarnya Zhao Wenzuo adalah 51% saham Zhao Rongguang. Rencana sebenarnya Fendi Zanders adalah membiarkan Zhao Yongping mengumpulkan bukti Zhao Wenzuo terlebih dahulu, dan kemudian mencoba membuat Zhao Rongguang memberikan 51% saham di tangannya kepada Zhao Yongping, sehingga Zhao Yongping dapat menggantikan posisi Zhao Wenzuo di keluarga Zhao. Meski rencananya seperti ini, nyatanya Fendi Zanders juga tahu bahwa tidak mudah untuk mewujudkannya. Namun kini tampaknya cara ini menjadi cara paling sederhana dan termudah untuk menghadapi keluarga Gongsun. Diperkirakan akan lebih sulit jika menggunakan cara lain. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders kembali ke rumah. Saat ini sudah lewat jam 9 malam, dan Qin Lan sudah kembali dari sekolah. Saya pergi menemui Zhao Yongping hari ini. Fendi Zanders berjalan ke sisi Qin Lan dan berkata dengan lembut. Bagaimana pembicaraannya? Qin Lan bertanya tanpa sadar sambil makan makanan ringan. Hasil pembicaraannya lumayan. Zhao Yongping telah setuju untuk bekerja sama dengan saya, tetapi apakah dia dapat membantu saya mengumpulkan bukti yang berguna, saya tidak tahu. Kata Fendi Zanders ringan. Sebenarnya sangat bagus untuk memiliki efek seperti itu. Lagi pula, kamu tidak akrab dengan tempat di sini di Yangcheng. Tidak mudah berurusan dengan keluarga besar seperti keluarga Zhao. Qin Lan menoleh ke lihatlah Fendi Zanders. Faktanya, dia juga tahu bahwa Fendi Zanders sangat cemas sekarang, tetapi terkadang rasa cemas tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Pada awalnya, Fendi Zanders dapat mengandalkan hubungan yang ditinggalkan oleh Li Xiuqian di Provinsi Dongjiang atau Provinsi Zhonghai untuk dengan mudah menyelesaikan kesulitan yang dia temui. Tetapi sekarang orang yang perlu dihadapi Fendi Zanders adalah Gong Sun Yan, manajer umum Rockefeller di Tiongkok. Jadi ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dibayangkan Fendi Zanders. Jingle bell. Tepat ketika Fendi Zanders hendak membuka mulut untuk terus berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Fendi Zanders awalnya mengira Zhou Qiaoqiao sedang mencarinya untuk sesuatu, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, tetapi ketika Fendi Zanders melihat nama di telepon, dia tercengang. Orang yang menelepon Fendi Zanders saat ini ternyata adalah Cleo Fei Lin. Tahukah Anda, agar tidak mengganggu Fendi Zanders, Cleo Fei Lin jarang berinisiatif menelepon Fendi Zanders. Dia selalu menelepon Cleo Fei Lin ketika Fendi Zanders ada waktu luang. Namun, saat ini Cleo Fei Lin berinisiatif menelepon Fendi Zanders, yang berarti pasti ada yang tidak beres. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan kembali ke kamarnya dengan ponselnya, lalu menghubungkan telepon tersebut. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menjawab telepon? Cleo Fei Lin bertanya sambil tersenyum. Aku baru saja pulang setelah bertemu dengan seseorang untuk membicarakan sesuatu, kenapa kamu meneleponku? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa meneleponmu. Apakah kamu melakukan kesalahan di belakangku? Cleo Fei Lin bertanya dengan bercanda. Apa yang bisa saya lakukan salah? Jawab Fendi Zanders dengan nada agak malu. Saat ini, selama Fendi Zanders memikirkan wanita di sekitarnya, dia akan pusing. Terkadang Fendi Zanders tidak ingin melakukan hal-hal yang membuat Cleo Fei Lin menyesal, namun terkadang Fendi Zanders tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi Fendi Zanders juga sangat kusut. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Cleo Fei Lin tersenyum dan melanjutkan, aku meneleponmu hari ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Fendi Zanders bertanya. Saya boleh pergi ke Eropa besok. Perusahaan saya mempunyai proyek yang perlu saya diskusikan secara langsung. Saya ingin bertanya apakah Anda punya waktu. Bisakah Anda ikut dengan saya? Cleo Fei Lin bertanya ragu-ragu. Kamu ingin aku pergi ke Eropa bersamamu? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum setelah memahami apa yang dimaksud Cleo Fei Lin. Ya.
Cleo Fei Lin mengangguk dengan cepat, lalu melanjutkan, tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak punya waktu. Sebenarnya, perjalananku ke Eropa kali ini bukanlah masalah besar. Aku hanya akan berbicara tentang kerjasama. Aku memikirkan tentang kita berdua. Aku sudah lama tidak bertemu, jadi aku meneleponmu untuk bertanya padamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia merasa agak bersalah, karena dia memang sudah lama tidak mencari Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin telah mengusulkan untuk datang ke Yangcheng untuk menemui Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders menolak. Ini bukan karena Fendi Zanders tidak ingin bertemu Cleo Fei Lin, tetapi karena situasi di Yangcheng sekarang sangat berbahaya, dan Fendi Zanders tidak ingin Cleo Fei Lin datang. Bab 1800. Berapa lama kamu akan tinggal di Eropa? Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Seharusnya tidak lama, mungkin paling lama seminggu atau lebih. Cleo Fei Lin menjawab setelah berpikir sejenak. Seminggu. Saat ini, Fendi Zanders baru saja bekerja sama dengan Zhao Yongping, yang bisa dikatakan sebagai saat paling kritis untuk menghadapi keluarga Zhao, sehingga Fendi Zanders sedikit ragu untuk menemani Cleo Fei Lin ke Eropa. Jika kamu tidak punya waktu, lupakan saja, aku hanya bertanya dengan santai. Melihat Fendi Zanders ragu-ragu, Cleo Fei Lin buru-buru berkata. Tidak apa-apa, kebetulan aku tidak ada pekerjaan akhir-akhir ini, aku akan memesan tiket pesawat dan pergi ke kota Jiangcheng untuk menemuimu sebentar lagi. Fendi Zanders memilih untuk setuju setelah memikirkannya. Benarkah? Apakah kamu benar-benar akan pergi ke Eropa bersamaku? Cleo Fei Lin berteriak kegirangan. Ya, kita berdua sudah lama tidak bertemu, dan aku sangat merindukanmu, jadi aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk bersenang-senang denganmu. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Bagus sekali, aku akan menjemputmu di bandara Jiangcheng besok. Cleo Fei Lin berkata dengan gembira. Bagus. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Fendi Zanders keluar dari kamar tidur, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, apa, saya mungkin akan pergi ke Eropa besok, dan saya rasa saya tidak akan bisa kembali sampai seminggu kemudian. Kamu tidak perlu melaporkan kepadaku apa yang ingin kamu lakukan, tapi jangan lupakan urusan seriusnya. Qin Lan tampaknya tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan dilakukan Fendi Zanders, dan menjawab Fendi Zanders dengan nada santai. Aku tidak melapor padamu, aku hanya memberitahumu, bagaimanapun juga, kita berdua tetaplah teman sekamar. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Teman sekamar. Qin Lan tidak bisa menahan senyum setelah mendengar dua kata ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Fendi Zanders terlalu malas untuk berbicara dengan Qin Lan, jadi dia kembali ke kamarnya dan menelepon Zhou Qiaoqiao, memberitahu Zhou Qiaoqiao tentang rencananya untuk pergi ke Eropa, dan meminta Zhou Qiaoqiao memesankan tiket pesawat untuknya. Setelah menangani masalah ini, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Pokoknya, semua yang harus dilakukan sudah selesai, dan sisanya menunggu kabar dari Zhao Yongping, jadi aku bisa memanfaatkan waktu ini untuk dihabiskan bersama Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu menutup matanya dan beristirahat. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi. Fendi Zanders menaiki penerbangan ke kota Jiangcheng. Mungkin karena kejadian dengan Chen Xiaohu terakhir kali, Fendi Zanders selalu sangat berhati-hati saat terbang, karena takut akan ada pembunuh yang menyerangnya. Hanya saja kekhawatiran Fendi Zanders kali ini tidak diperlukan, dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi hingga pesawat mendarat. Setelah turun dari pesawat, Fendi Zanders sampai di lobi bandara. Masih banyak orang di lobi, tetapi Fendi Zanders sekilas melihat Cleo Fei Lin di antara kerumunan. Setelah lama tidak bertemu, Cleo Fei Lin masih tetap seksi dan cantik. Cleo Fei Lin hari ini mengenakan gaun panjang berwarna putih, rambut hitam legamnya digulung tinggi untuk memperlihatkan lehernya yang cantik dan ramping, wajahnya yang halus ditutupi dengan riasan tipis, sosoknya yang sempurna tampak di latar belakang gaun itu, dan akhirnya dia serasi. Temperamen mulia di wajahnya seperti peri yang turun ke bumi. Cleo Fei Lin juga sepertinya telah melihat Fendi Zanders, dan berlari menuju posisi Fendi Zanders dengan sepatu hak tinggi. Beberapa detik kemudian, Cleo Fei Lin bergegas ke depan Fendi Zanders dan memeluk Fendi Zanders erat-erat. Fendi Zanders memeluk pinggang ramping dan lembut Cleo Fei Lin dengan kedua tangannya, lalu menundukkan kepala dan menciumnya. Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin berciuman bersama di bawah pengawasan semua orang di aula. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak pria rekan senegaranya yang iri pada Fendi Zanders. Lagi pula, jika mereka dapat menemukan wanita seperti Cleo Fei Lin sebagai pacar, maka mereka bersedia membiarkan mereka hidup 10 tahun lebih sedikit. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Cleo Fei Lin dengan lembut mendorong Fendi Zanders menjauh dengan tangan kecilnya, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah dengan wajah memerah, apakah kamu mencoba membunuhku? Aku tidak bisa menahannya, aku sangat merindukanmu. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Lidah licin, aku tidak di Yangcheng, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang berhubungan denganmu? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, Fendi Zanders jelas merasa sedikit bersalah, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah kamu tidak berencana mengizinkan saya menemanimu ke Eropa?
Kapan kita akan berangkat? Cleo Fei Lin mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, lalu berkata dengan lembut, ini pesawatnya jam 3 sore, dan sekarang sudah hampir jam 2, kita berdua tunggu saja di sini. Apakah kamu pergi ke Eropa tanpa membawa apapun? Fendi Zanders mengetahui bahwa Cleo Fei Lin tidak membawa koper, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua barangku ada di asistenku, dan dia akan membawa barang bawaanku ke pesawat. Cleo Fei Lin berkata sambil tersenyum. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tidak apa-apa, ayo cari tempat untuk istirahat sekarang. Oke. Setelah melihat Fendi Zanders, suasana hati Cleo Fei Lin secara alami sedang baik. Dia langsung meraih lengan Fendi Zanders, lalu memimpin Fendi Zanders menuju kedai kopi tidak jauh dari situ. Setelah tiba di kedai kopi, Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders menemukan tempat yang tenang untuk duduk. Kemudian Cleo Fei Lin dengan kasar memberitahu Fendi Zanders apa yang telah dia lakukan beberapa waktu terakhir. Sekarang perusahaan kosmetik Cleo Fei Lin berjalan sangat baik, dan telah menemukan investor asing, dan Cleo Fei Lin tujuan utama ke Eropa kali ini adalah untuk membahas kerjasama. Dia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan kosmetik Eropa dan menggunakan pengaruh internasional perusahaan Eropa tersebut untuk memperluas popularitas merek kosmetiknya. Saya tidak menyangka perusahaan Anda akan berkembang sebesar ini dalam waktu sesingkat itu. Fendi Zanders berkata pada Cleo Fei Lin dengan heran. Bagaimana? Apa aku luar biasa? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat bangga. Hebat, sangat kuat. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Lalu bagaimana situasi di sana? Apakah keluarga Gongsun sulit untuk dihadapi? Ekspresi Cleo Fei Lin sedikit berubah setelah memikirkan masalah Fendi Zanders, dan dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Situasi di pihak saya tidak buruk. Meskipun tidak ada cara untuk menangani Gongsunyan untuk saat ini, situasinya tidak terlalu buruk. Hanya masalah waktu untuk menangani Gongsunyan. Setelah Fendi Zanders ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Kamu tidak ada hubungannya. Cleo Fei Lin tampak lega ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengangkat telepon untuk memeriksa waktu, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, pesawat akan segera naik, ayo berangkat ke sana berdua.